sekarang waktunya kita ngomongin sebuah serial yang dinanti-nanti ya. Ya. Serial tentang perselingkuhan. Enggak, canda. Serial tentang yang mengerikan lah pokoknya, tapi bukan selingkuh ya. Ini adalah serial supernatural science fiction terbaru dari Indonesia berjudul Nightmares and Daydreams. Sebenarnya depannya ada Joko Anwar's Nightmares and Daydreams gitu. Karena ini kreatornya Joko Anwar ya. Oh iya. Ini serial original Netflix nih, pertama dari lokal yang genrenya kayak gini. Setahu aku ya, nggak tahu kalau pernah ada gitu ya. Tapi ini benar-benar mimpi basah nih buat para pecinta sci-fi, supernatural, misteri gitu ya. Nyari tontonan dari Indonesia yang angkat genre kayak gini tuh jarang gitu. Apalagi film mah susah. Nggak akan laku kalau nggak ada pocongnya. Jadi lupakan lah ya. Dan series ini ada berapa episode? 7. Ya, durasinya variasi lah ya. Dari 40 menit sampai sejam ada gitu. Dan dibintangi sama banyak banget. Bertabur bintang-bintang. Nggak akan disebutin, susah soalnya banyak ya. Tadi aku sebut, tapi pasti kalian tahu lah ya. Pasti itu mah, tiap episode tuh pasti aja udah ada si ini, ada si ini, ada si itu, pusing gua nontonnya. Dan 7 episode ini terkait ya, perlu diingat. Meskipun mungkin nggak begitu kelihatan ya, tipis-tipis banget ya. Kayaknya yang benar-benar terkait itu pas ada satu karakter yang muncul di episode yang lain, adalah, ya kan. Tapi sisanya tuh kayak nanti munculnya gitu kan. Jadi kayak benar-benar tipis-tipis lah terkaitnya. Jadi silakan aja cari tahu sendiri ya. Sekarang mungkin kita bakal langsung aja ngomongin dari episode yang paling kita suka lah ya. Sampai yang paling biasa saja. Kita mulai dulu dari yang paling kita suka dulu lah. Ini sama loh urutannya. Kenapa bisa begitu? Nah ya, aneh banget ya. Jadi sebelumnya tuh aku udah bikin list gitu ya, dari yang aku suka sampai yang paling bawah gitu kan. Dan udah nonton episode 7 duluan kan aku. Kamu baru gitu kan. Aku baru nonton yang 7-nya. Ternyata pas dibagikan sama-sama aja. Iya, lo ngikutin aja. Ya. Episode yang paling kita suka dulu lah. Apa nih? Yang aku suka Lukman Sardi itu episode mantap, Encounter. Encounter. Ya. Itu bener, aku paling suka. Ya, itu episode 4 ya. Kalau aku sebenarnya episode Lukman Sardi sama episode Nirina itu hampir mirip lah. Kan aku bilang gitu juga pertama. Cuman pas aku inget-inget lagi, oh iya kayak aku Lukman Sardi deh lebih suka gitu. Jadi aku satu deh. Tadi aku urutan 1 aku 2 episode itu. Cuman sekarang jadi berubah. Kalau aku mungkin tetap yang Nirina dulu ya, yang pertamanya. Oh, beda dong kita jadinya. Ya, tapi kan cuman beda sedikit. Oh gitu, ya udah. Intinya sama bebas, aja. Ya. 1-2 ini. The Orphan gitu, berarti kamu ya? Ya benar, The Orphan ya, bukan The Orphan yang itu ya. Series ini aku tuh suka semuanya, lokasinya, tempatnya, setnya, semua terniat ya. Maksudnya benar. Semuanya niat gitu. Nah ini menurut aku kayak paling niat. Iya, benar. Yang ini episode 4, jadi kayak kampungnya niat, ada pantai ya, pantai, ada pasar kerang, ada warga yang banyak, rumah-rumah yang banyak. Terus aku juga suka ceritanya di sini. Biasanya kayak di 1-7 ini kita tuh paling sering tuh ngelihat karakter utamanya banget. Maksudnya kayak ya udah kayak misalnya Nirina sama Yoga, ya udah Nirina sama Yoga, ntar ada orang lain sebentar. Kalau di sini tuh kayak ada Lukman Sardi, ada Elsa Mayori, tapi ada kayak musuhnya itu loh yang nyebelin, ada Pak Haji. Jadi kayak kita nonton film yang beneran banyak gitu loh, bukan kayak serial yang sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau di sini tuh kayak rame, terus kayak gimana ya, kayak seperti film banget gitu. Lebih hidup sih, karena ya itu interaksinya macam-macam di sini. Nanti ada tawuran warga, ada Joko Anwar juga. Iya, jadi preman apa sih? Iya, pokoknya itu suruhan orang penting lah ya. Ada gitu itu kayak kita nonton film banget gitu bener. Loh. Hal-hal supernatural science fiction-nya itu ya benar-benar tipis gitu ya. Sebenarnya ini berlaku ke semuanya sih. Semua episode di sini tuh emang mereka itu ngangkat dramanya dulu kan, yang lebih kuat gitu kan. Iya, benar-benar. Urusan sci-fi atau supernaturalnya itu kan itu dikit lah, maksudnya bukan dikit kayak ada, tapi ya udah itu kayak hal terakhir gitu yang mungkin bikin orang ngeh gitu kalau ini itu adalah series tentang sci-fi supernatural gitu. Dan itu cocok buat orang kayak aku. Nah benar. Karena aku kan kalau dengar film apa sci-fi, film apa superhero gitu, aku kayak aduh nanti dulu deh film lain dulu deh yang aku suka gitu. Kalau aku tuh gitu, jadi
pas aku mulai nonton juga kan aku berpikir ini film horor aja kan. Bener, jadi ya udah nonton. Oh oke. Ternyata ada sedikit itu, tapi masih asik gitu. Masih enak, jadi gitu. Ya udah, aku sih suka-suka aja. Iya, sama kayak yang episode Nirina kan. Itu sebenarnya kan kayak kita dibawa ke karakter Nirina sama si Yoga gitu kan. Kita ngikutin mereka itu gimana, terus mereka ngadopsi anak bocah pesugihan gitu kan. Itu kayak relate banget ya. Mungkin kalau orang lain mikirnya wah itu bocah setan gitu ya, pesugihan dan lain-lain gitu. Terus diliatin semenjak ada anak itu mereka mulai kebantu gitu ya, ekonominya dikit-dikit, tapi ada masalah lain juga. Tapi nanti ujungnya tetap ada gitu. Jadi bocah ini tuh apa sebenarnya gitu. Cuman kita udah relate duluan gitu sama karakter-karakternya. Iya. Terus aku nggak tahu kenapa aku suka banget nih Rina di sini. Iya benar. Maksud aku dia tuh di sini tuh enak banget actingnya, kayak flawless banget, kayak nggak tahu ya. Benar. Kayak gimana gitu, kayak sempurna aja ngelihatnya, jadi kayak seneng gitu. Iya, dan ngomongin episode yang Nirina juga kan itu tempatnya lebih real lagi tuh, real location. Iya. Tempat sampah ya, pembuangan sampah akhir. Iya gila, itu lebih oke lagi. Kalau yang episode Lukman Sardi kan itu emang di-create ya, dibikin kampungnya, pantainya. Kalau yang ini beneran di sono gitu syutingnya. Iya. Jadi kayak wih mantap gitu ya. Iya. Gokil. Lokasinya dua-duanya oke banget ya. Oke sih itu dua-duanya. Maksudnya itu jarang loh ya, lokasi kayak gitu ya di film Indonesia sekalipun gitu, kayak jarang gitu aku lihat. Makanya pas ngeliat di sini tuh kayak menemukan sesuatu yang baru aja. Iya gitu. Benar. Cuman yang agak mengganjal sedikit tuh buat aku ya, Egy Farezi kenapa pakai wig ya? Maksud aku wignya Lukman Sardi ya. Iya, wignya ganggu soalnya buat aku sih. Aku pikir tadinya kan awalnya kan emang aku nggak tahu kalau ini berkaitan episode-episodenya. Terus tadinya aku berpikir positif akhirnya. Oh mungkin nanti dia akan ada masa 2000 sekian yang ada lagi dia dengan rambutnya berbeda. Ternyata enggak ada, aku nungguin gitu. Jadi kenapa dia pakai wig padahal mah biasa aja. Lagi ini kali bad hair day. Oh atau lagi dicat merah. Jadi kayak nggak masuk ke itu ke cerita. Jadi ada daripada diwarnain lagi mending pakai wig dulu. Anjir, tapi emang itu kita sampai mikir beberapa menit ya, ini kayaknya siapa ya kayak kenal gitu. Oh ini Irgi ya. Kalau yang lain kan gampang aku bilang banget Egy ya tadi Irgi kan, aku bilang Irgi. Ya. Oke. Terus kalau untuk yang episode The Orphan itu sebenarnya yang agak sedikit mengganjal buat aku adalah keputusan dia di akhir melakukan itu ke suaminya itu menurut aku iya. Soalnya gini loh, di sini kan dia diceritainnya saling cinta ya, walaupun mereka miskin banget dan banyak hutang gitu ya. Tapi mereka tuh nggak marah-marah, kayak bercanda, masih romantis ya, maksudnya kayak cinta banget gitu kan, kehilangan anak kayak gitu. Dan berkenalan dengan seorang anak baru dalam waktu 7 hari dan melakukan keputusan yang di akhir itu, menurut aku kayak, hah gila loh, ekstrim banget. Karena 7 hari itu kali ya, coba nggak pakai waktu ya. Oh jadi kayak dianggap udah gitu deket ya. Banget gitu ya. Walaupun emang sih kayak dia sempat nyelamatin dia, jadi kayak momen gitu kan. Iya, yang ekstrim gitu kan. Iya, cuman menurut aku kayak masih kurang kecuali kalau suaminya jahat ya, atau suaminya kenapa gitu ya udah dari hari ketiga tusuk aja. Tapi ini kan baik gitu ya. Jadi kaget aja sih aku gitu. Walaupun dari awal aku kan udah bilang juga sama kamu, kayak gue tahu deh nanti suaminya bakal gimana. Tapi ya tetap sih kurang ini aja, terlalu ekstrim sih. Di episode Orphan ini tidak ada di episode PO Box ya. Kita ada di posisi 3 ya. Soalnya aku kan ngitung pas keluar jebret pas lagi mau ditusuk tuh matanya keluar berapa orang nih, aku ngitung terus. Loh kok nggak ada yang episode favorit aku gitu. Jadi kayak kenapa gitu. Katanya sih mau disimpan buat season 2. Oh iya, oke kalau gitu. Lanjut gitu ya. Kalau rame lanjut guys. Jadi lanjutlah. Ramekan ya. Iya benar. Dan ya udah berarti kita bakal ngomongin posisi 3 kita ya. PO Box. Oh iya itu sama kita ya, PO Box ya. Benar. Itu salah satu yang menarik sih episode 7 menurut aku, karena ya itu dia. Ini kan kayak episode terakhir yang ngeliatin gitu ya apa kaitannya. Aku sebenarnya nungguin tahu. Soalnya kan kayak di awal tuh bener-bener kayak gak ada kaitannya ya. Asmara Abigail. Ini aja sih paling yang episode 6 kok ada Sita lagi. Nah itu kayak kan. Dan beda lagi karakternya gitu. Jadi oh gitu. Bener-bener. Terus jadi 7 nungguin ya. Jadi nungguin, tapi kok kayak belum ada sampai bener-bener di ujung banget baru diliatin ya. Kalau ternyata mereka udah membentuk suatu tim grup drama band Avengers. Tapi cerita yang si Asmara Abigail juga oke sih. Iya. Dia
pengen tahu gitu ya apa yang terjadi sama kakaknya Dara. Itu juga oke sih. Penaksir berlian, mantap juga sih itu pemilihan pemilihan profesinya ya. Iya, itu juga jarang tuh. Inilah bagian loncat dari balik meja itu bagus banget sih. Yang berantem terakhir lah ya. Iya, terus penjahatnya loncat dari belakang meja tapi slow mo gitu. Terus dengan pose yang beda-beda itu bagus banget. Dan di episode ini di PO Box ini efeknya bagus-bagus sih kalau menurut aku. Iya, dibanding belum nanti di posisi terbawah. Ini kita masih posisi 3. Iya benar. Ya mungkin karena aku suka banget. Episode terakhir kali pamungkas harus bagus. Iyalah, terus reveal ya. Iya, jadi kayak kan diliatin ada apa. Jadi harus bagus lah. Posisi 4 tentu saja adalah episodenya Kiki Narendra ya. The Other Side. The Other Side. Ya, aku juga suka ini. Ini sebenarnya sedih sih ya. Iya, sedih banget tau ini. Lebih ke sedih sih ini, drama sedih aja gitu ya. Iya, kasihan. Jadi yang ceritanya si Kiki Narendra ini kan dia tinggal sama istrinya tuh di gedung tua ya. Terus dia pergi kemana malah masuk ke bioskop dulu tempat dia kerja. Bioskopnya kayak masih nyala gitu. Padahal katanya udah tutup lama ya. Udah tutup lama gitu. Yang jagainnya ada tuh Rukman Rosadi ya. Iya. Terus pas dia keluar tiba-tiba udah berapa tahun gitu ya. 2 tahun ya kalau nggak salah. 2 tahun gitu. Anjir itu kasihan sih. Kasihan sih, itu sedih banget. Terus istrinya kita marah-marah. pikir cuman pas itu doang ternyata gitu lagi. Iya. Anjir, dan parah sih, lebih lama ya. Terus anaknya udah jadi Muzaki. Nah itu, aku suka sih Muzaki kecil dan Muzaki gede. Mirip. Muzaki udah gak bisa jadi anak kecil. Mohon maaf. Terus aku juga suka sih, jangan-jangan bener ya, persepsi orang gangguan jiwa itu begitu ya. Jadi dia seperti ada happy-happy sendiri, kita ngeliatnya, gitu. Di tengah jalan lagi ketawa-tawa. Jangan-jangan begitu loh. Dan ini menurut aku yang paling membumi sih, maksudnya sci-fi-nya gitu. Ya kayak gitu tadi gitu. Cuma di sini tambahin kayak ada emang makhluk yang mengendalikan mereka kan, yang bikin mereka kayak apa namanya? Ada di posisi itu gitu. Cuman ya ini menarik sih kata aku. Terus aku juga suka sih kan di sini kita lihat POV Sita misalnya ngelihat suaminya compang-camping tapi dia enggak gitu. Itu juga seru itu sih. Itu detail sih, detail menarik gitu. Jadi kalau kalian ngeh gitu ya. Dilihatinnya kan gondrong, hancur-hancuran. Udah bewok, udah kill banget bau ya. Tapi pas bagian diliatin Kiki Narendranya biasa aja. Iya, kayak cuman beneran hilang 2 jam gitu misalnya. Dan pas bagian di bioskop tuanya itu ngingetin aku sama Overlook Hotel ya, dia designing kan ada tuh momen dia masuk terus kayak wah semuanya kayak klasik jadul terus semuanya mewah gitu kan. Itu ngingetin ke sana sedikit sih. Lanjut tentunya adalah episodenya Hypnotize. Iya. Sama lagi Fahri Albar ya. Iya, itu benar. Juga lokasinya niat banget di gangan. Bagus tuh tempatnya. Terus ada rumahnya juga oke. Terus ini yang di luar tuh yang ramai, yang syuting dia nyebrang doang, tapi itu pasti susah. Naik ojek ya? Iya, apalah pokoknya itu turun dari angkot terus nyebrang. Ya Hypnotize juga benar-benar ini banget lah, membumi juga sih sebenarnya. Karena ya pasti banyak kan tukang hipnotis yang begitu di ATM lagi kejadiannya, sialan. Ya kan? Kayak gitu asli ya. Tapi Anda salah menghipnotis orang. Aduh. Dia. Di sini menariknya dia salah target gitu ya. Ternyata target ngebalikin. Iya, udah mah nggak pernah jahat, sekalian mau ngejahat sama orang yang salah. Aduh. Ya, pertanda itu. Iya, pertanda dari Allah nggak boleh jahat. Jadilah lurus-lurus aja. Jadi itu episode paling ini kayaknya paling surreal sih, karena kan ya gitu kan di antara nyata atau enggak kan, di antara mimpi atau bukan gitu kan. Jadi kayak benar-benar hipnotis aja sesuai judulnya. Dan di sini kan ada Poppy Sofia juga ya. Iya, udah lama juga ngeliatnya. Benar, setuju. Jadi menarik lah ternyata kombinasi Fahri Albar, Poppy Sofia. Iya. Masih bisa. Dan ini episode yang ditulis sama produsernya Joko Anwar, Tia Hasibuan ya. Perdana. Apakah ini tandanya produsernya akan merangkap? Menjadi scriptwriter juga. Asik. Ini gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa sih. Double job, double bagus. Ya tapi so far menarik, dan ini juga setnya bagus tuh, yang jam proper aja gitu. Lihatnya tuh kelihatan ini tuh dunia hayalan atau dunia yang benar-benar bukan nyata gitu. Itu tuh kelihatan gitu dari set itu. Itu bagus sih menurut aku. Di sini juga ada lembu ya. Asik. Oh iya. Ada aja kan, tiap kita nonton tiap episode pasti ada artisnya. Ada ini, ada lembu gitu kan. Tiba-tiba aja anjir ada lembu. Jadi bos hipnotis ya. Iya, bos hipnotis. Lanjut abis itu posisi 6 ya. Iya.
ada episodenya Marissa Anita. Writer. Yes, writer. Ada Tora Sudiro terus saya gitu. Nah, bener. Di sini juga ada Tora Sudiro gitu. Jadi kayak gila, ini judulnya Poems and Pain ya. Puisi dan derita sih. Nggak tahu sih. Iya kali. Di sini ternyata Marissa Anita ini bisa merasuk tubuh seseorang ya, yang lagi dia tulis ceritanya. Which is adalah saudara sendiri. Saudara kembar ceritanya. Ya, ini lebih eksperimental sih. Seru soalnya kan kayak masuk ke tubuh orang gitu kan, kayak merasuki, tapi versi ya sci-fi supernatural gitu. Tapi udah pernah ya kayak udah adalah yang begini gitu ya. Cukup menegangkan ya karena kita menunggu aduh diapain lagi nih. Kemarin udah hampir mati, mas sekarang diapain lagi nih, cukup menegangkan. Dan ternyata orang yang nyiksa saudara kembarnya itu yang nanti ada di episode terakhir juga ya, episode 7 si Pak Menteri, staf menteri lah pokoknya. Menteri apaan sih dia? Menteri pemakan manusia. Tahu apa? Oh iya. Tapi kenapa ya dia menikahi saudara kembarnya Marissa Anita ya? Nah, nggak tahu tuh ya. Apakah eksperimen gitu ya? Nggak ngerti juga. Soalnya kan dia kayak punya keluarga lain juga. Iya, keluarga yang di atas ya. Dan itu sama kayak dia kayaknya. Iya, kelihatan lah pasti kelihatan beda makhluk dari bawah bumi ya. Dan posisi ke-7 tentunya adalah episode Aryo Bayu. Iya, urutan di bawah. Yaitu Old House. Old House. Ya. Ini adalah episode pertama ya yang membuka ya, yang sebenarnya menurut aku emang agak-agak kentang. Beberapa adegan di episode ini tuh terlihat agak clumsy gitu. Karena benar. Nanti adalah bagian-bagian pas si Aryo Bayunya udah masuk ke panti jompo itulah mostly ya. Tapi di awalnya aku suka loh yang aku suka. Asli. Awalnya suka. Walaupun ini ya anaknya pakai high chair-nya Matoya ya itu mahal. Oh gitu ya. Baby chair-nya itu loh. Baby chair mahal ya untuk dirusun kayak gitu ya. Aku bilang, baby chair-nya kayaknya ya Matoya itu mahal loh. Ya mahal banget ya. Siapa tahu dia dapat ini door prize. Oh iya benar. Sama kayak waktu Elsa Mary dapat door prize kamera ya. Iya benar. Bisa. Kita harus berpikir positif. Oke. Tapi ya rusun itu familiar lah pasti ya. Itu kan rusunnya di film Gundala, rusun di film fiksi gitu. Itu udah rusun langganannya Jokan lah ya. Yakin? Iya, pasti itu yakin aku. Dan pas adegan anaknya mau jatuh tuh itu asli, wah gila sih, bagus banget sih. Linu sih itu. Iya, itu aku kayak wah. Aduh ya ampun, gila. Mau nyalahin ibunya juga. Iya, jadi kayak serba salah gitu kan. Tapi itu bagus tuh, motivasinya jadi terkuatkan gitu. Iya, awalnya kan ragu-ragu ya. Jadi setupnya menarik. Nah, tapi pas Aryo Bayu balik lagi ke sana untuk mencari ibunya itu tuh adegannya emang agak-agak, ya itu dia, agak-agak janggal aja gitu ya. Iya. Mostly, apalagi pas adegan dia mulai menyelundup gitu kan. Takut ketahuan sekte-sekte awet muda ini gitu kan. Sekte-sekte Niji ya. Soalnya pakai gini ya. Lampu nyala-nyala. This is the time. Apa sih itu? Yang itu lampu itulah pokoknya ya. Ya, pokoknya disco party. Jadi kebayang. Sekte Niji. This is disco Lezita. Ya pokoknya itulah ya. Itu sekte apa kira-kira? Ini sekte Niji dibilang. Gila giring. Ya. Hebat sekali. Bagus, tapi nggak apa-apa. Beda dari sekte-sekte yang pernah ada kita lihat di film-film, bener ya? Iya, putih-putih mulu bosan ya. Apalagi yang itu tuh, sekte Gotus Iblis kayak ya Allah, baju Tanah Abang ya. Putih yang semua. Ya. Itu gitu ketahuan banget barunya gitu, kaku ya gitu. Kalau ini kan ini mending, beda, ini mending ada jubah neon. Pas bagian situ aja sih menurut aku. Enggak, aku juga ini sih pas ada tuh kan Aryo Bayu kan ngumpet di bawah kasur. Tempat tidur yang kayak berangkar gitu yang bisa didorong. Masa sih nggak ketahuan? Maksudnya pas udah kan pertama kan udah nih ditaro. Itu gapnya jauh soalnya, bukan yang sempit gitu. Kita kalau agak jauh gitu kita bisa ngelihat nggak sih sebenarnya ke bawah? Ya mungkin karena gelap kali ya. Iya gelap juga kan. Iya cuman dari awal kan dia udah bilang ih berat nih. Apa sih gitu? Ya, kok tumben gitu? Sektenya bodo amat kali ya. Iya bodo amat lah gue. Nggak mungkin lah ada yang berani gitu kali ya mungkin pikirannya. Siapa sih? Congkak ya. Gitu. Terus ada juga yang ini loh, dia kan supir taksi, ada tuh yang waktu di ruang tunggu siapa juga si gitu. Priyadi ada.
itu kan ibunya juga ini kan pas dia lagi nyari-nyari udah diikat di borgol lah, di kerangkeng gitu tangannya. Pas didorong dia biasa aja ya. Mau disikat. Iya. Nggak ada berontak-berontak kayak gitu loh, kayak lemes sekali. Oh iya kali. Udah dibius. Kamu kan nggak tahu. Dibius. Ya kamu kan nggak tahu. Ya kenapa sih harus semuanya? Ya itulah dia. Jadi kayak agak kok dia biasa aja ya, apa dia happy sebenarnya begini. Nggak tahu lah, pokoknya aku sih harapannya kok dia nggak berontak sih gitu. Iya sih. Apa menurut dia percuma? Adegan-adegan di sini tuh banyak yang kok gini, kok gitu kalau buat aku sih. Iya, jadi banyak kayak yang janggal ya. Iya. Maksudnya jadi kayak kurang natural gitu ya. Iya. Meskipun kita tahu ini dunianya sudah bukan dunia yang asli gitu ya. Maksudnya dunia yang ada hal-hal supernatural kayak gitu ya. Cuman kan di adegan-adegan yang sebenarnya kayak gini masih tetap dibutuhin kan, logika dan ininya lah gitu ya, cara kerjanya gitu gimana gitu. Terus kayak Ruth Mardi juga yang kata iya nih pakai aja gini-gini. Pokoknya banyak lah adegan-adegan yang kayak kok gini kurang gimana. Aku ngerasa karena jadiin series ini sebenarnya kayak kurang panjang gitu loh. Materinya bener nggak sih? Iya. Semuanya kayak terlalu dalam satu waktu aja gitu, berat gitu. Terus ini juga yang kata nggak mau, ayo pembisik. Kirain tuh pembisik kayak memerasuki gitu kan. Ternyata ini mah diancam. Kan abis dibisikin misal gini, iya kamu ini gini-gini, ibumu itu gini-gini. Tapi kalau enggak ya ini mah pembisik dong gitu. Pengancam ya. Pengancam gitu. Terus udah yang pertama, yang kedua juga gitu juga. Tapi kayak gini, kalau tidak ibu kamu dan kamu mati. Iya kayak gitu ya. Wah itu mah nggak ada pilihan gitu. Jadi itu bukan pembisik sih. Secara gitu. literally bukan whisperer ya. Iya. Oke, ya, gitu. benar. Jadi banyak adegan-adegan seperti itulah. Dan tentu saja kalau buat aku nggak tahu ya buat kamu, tapi menurut aku di sini efeknya agak CG-nya ya, masih agak kurang ya. Padahal udah gelap ya. Beda banget sama episode terakhir. Iya benar. Ini episode kayak terakhir tuh kayak bagus banget. Harusnya di series biasanya episode itu yang paling wah gitu kan. Pilot. Jadi, pilot itu kan pasti kita menarik nih gitu kan. Cuman ya di sini lebih banyak ke yang tadi aja sih. Lebih banyak hehohnya gitu. Kenapa begini gitu, kenapa gitu aja sih. Iya. Kalau aku ngerasanya, maksudnya idenya menarik gitu. Apalagi ngomongin relationship ibu dan anak ya, itu juga menarik kan. Maksudnya panti jompo, anak nggak mau ngurus ibu, nanti ibunya balas dendam nih, gue sedot anak lu, gue jadi hidup muda lagi kan. Di sini kayak pengen ngeliatin soal timbal balik gitu kan. Cuman ya masalahnya tadi aja sih terganggu sama yang tadi itu gitu. Jadinya kurang mulus menurut aku gitu. Apalagi waktu pertama nonton ini kan udah episode 1 ya. Jadi kayak kaget aja ya gini, terus kayak ya jangan-jangan begini yang lainnya, tapi enggak kan. Kita kan harus berpikir dibayar ya. Dengan orphan mantap. Dengan orphan langsung kayak wah udah deh. Gokil gitu. Ini lanjut lah iya gitu. Bener, terus ini juga sih karena udah tahu kalau ini akan berhubungan nanti, jadi lanjut juga. Benar. Tapi ya secara keseluruhan Nightmares and Daydreams ini ya menarik loh. Iya, aku suka sih. Aku suka sih. Ini salah satu serial Indonesia yang menarik lagi dari Netflix ya, setelah Gadis Kretek tentunya. Oh iya, nonton maksudnya. Tidak fail gitu maksud aku. Secara keseluruhan ini tuh ngasih nafas segar banget sih. Iya. Kemasannya itu ya itu lokal banget gitu. Dramanya kuat gitu kan. Aktor-aktornya oke. Iya. Terus ya itu treatmentnya lebih banyak yang membumi dulu gitu kan. Baru ke yang aneh-anehnya nanti. Iya. Itu penting sih emang harus dicocokin sama selera orang Indonesia. Iya benar. Dan ini tuh ya emang kayak ini ya. Kayak pelampiasan ya. Universe superhero itu nggak jadi. Jadi kita bikin gitu. Superhero sendiri lah. Aku ngerasanya gitu. Tapi dilanjutin nggak itu? Nggak tahu tuh. Kalau dilanjutin harusnya ada dong kabarnya. Sekarang iya sih, ini nggak ada gitu. Tapi aku lebih dukung yang ini sih. Ya udah aja ini aja yang baru. Iya. Jalan sendiri lebih oke menurut aku. Ya udah kita kasih skor dulu berapa nih untuk Nightmares and Daydreams. Kalau aku 7,5 dari 10. Oh nice. Tidak 100% sempurna tapi tetap ini bakal aku tungguin sih season 2-nya. Iya, aku juga. Asli. Kalau ada kita harus Let's lanjut. kick the ass. Akhirnya. Iya, pakai bahasa Inggris ya. Iya. Sialan. Kenapa sih enggak ayo hajar? Enggak seru lah. Oh, gitu Let's kick the ass. Kalau kamu? Aku suka sih. 8 lah. Mantap. 8/10. Mantap. Yes. Silakan cobain ya. Buat yang nggak suka sci-fi supernatural cobain lah, dijamin cobain ya. Dulu lah, dijamin menarik asli. Sebenarnya bisa nggak sih ditonton ngacak? Bisa banget. Bisa kan, asal jangan 7 dulu ya. Nah, atau jangan 6 dulu. Itu berarti intinya nggak bisa.
Oh gini, kamu pilih nontonnya 1-5 dulu. Iya benar. Baru 6, baru 6, baru 7 Iya gitu. Benar, biar enak. Kalau ada yang udah nonton, komen juga menurut kalian gimana? Ya urutannya dong, tulis. Urutan yang kalian paling suka sama yang paling biasa aja, tulis ya, di kolom komentar ya. Dan nanti seperti biasa akan ada video kedua untuk membahas teori-teori yang menarik ini. Yang ditunggu-tunggu. Apa sebenarnya yang pengen diceritakan di series ini ya? Iya. Silakan nanti tungguin aja ya. Rasid itu tugasnya. Iya. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram. Dan jangan lupa juga untuk join membership ya. Thank you buat yang udah join membership Cinecrip sampai detik ini. Dan ya udah. Semoga next ada seri-seri keren lagi ya dari Indonesia yang temanya out of the box atau yang kayak gini sekalian dah. Saya pasti dukung. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye. Bye.